Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nang garing-garing sembuh. Nang ada di arek mudahan sembuh. Abul hajat beradaan, dikumpulkan bersama Rasulullah di dunia wa fil akhirah. Nah, dikumpulkan bersama Rasulullah dari dunia sampai ke surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan sama-sama bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia di sore hari yang diliputi dengan rahmat Allah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan induk Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan kita semua disayangi Allah, dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan kasih sayang, sehingga kita berhak diakui menjadi umatnya. Amin ya Rabbal. Yang sangat kami hormati dan muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Rasul beserta ibu-ibu yang termasuk dalam kepanitiaan, ibu-ibu para tokoh masyarakat, ibu-ibu guru-guru agama, dan semua yang berhadir, calon-calon penghuni surga Firdaus
bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, ulun hari ini duduk di sini melihat baju hirang empat juga baju hirang tabayang lawan ulun Ka'bah. Subhanallah, nang belum naik haji lapas naik haji. Serumahan pulang yang ketinggalan. Nang belum pernah berumrah mudah sekampungan berumrah. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Memang warna hitam ini warna kesukaan para waliullah, para wali-wali Allah di kalangan kaum wanita. Mudahan kita dapat juga percikan rahmatnya Ka'bah. Ka'bah diberikan warna hitam luar biasa. Allah menurunkan di atas Ka'bah itu 120 rahmat. Diberikan oleh Allah rahmat kepada orang yang bertawaf sebanyak 60 rahmat sehingga dosanya diampuni. Nah, nang belum pernah tawaf lakas tawafan berataan. Mudahan nang badagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang bapangkat naik pangkatnya, nang dijual-jual mudahan bapayuan larang. Awajuan naik haji kawaju umrah. Amin ya Rabbal. Dewas sekian baju hirang tak bisa kaingatan Ka'bah. Masya Allah. Anda kabir ke Makkah berataan. Karena Makkatul Musyarrafah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di satu rumah yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Jarak rumah ayahanda Rasulullah bunda Rasulullah dengan Ka'bah hanya berjarak sekitar 100 meter. Aja buat. Kena ulun bawa pian. Amin. Hendak papian ke sana. Di situlah terjadi peristiwa yang sangat agung ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Fahina qurban wajah hadzal habib alatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul juhudil ilahi ala ahlil wujudi tasij wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin tami subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, malaikat menyambut kelahiran Nabi kita di rumah yang teramat mulia itu. Jadi rumah kelahiran Nabi kita tuh hari ini diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi menjadi sebuah perpustakaan. Ada sefik siang malam tengah malam seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia mendatangi tempat itu. Apa yang diharap-harap? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti syafaat? Jaminan masuk surga. Masuk surga berada. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai. Kada sunat, kada wajib. Sampai-sampai Nabi bersabda, belum sempurna iman seseorang di antara kalian kecuali dia Nabi aku dicintai. Melebihi daripada mencintai wawaladi anak. Tadi sekian sayang laporan anak. Ibu sayang lawan anak, sayang benar.
Tidak sempurna iman seorang daripada kalian kecuali diriku kalian cintai melebihi mencintai anak kesayangan, melebihi mencintai abah mama, wan nasi ajmain, dan melebihi mencintai seluruh apapun manusia yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi cinta yang sejati. Angkat tanganku berdoa. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, beri ulun cinta kepada Engkau melebihi segalanya. Beri ulun cinta untuk dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Cintakan pula hati ulun ini kepada orang-orang yang Engkau cintai. Amin. Cintakan pula hati ulun kepada perkara amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin. Doa Nabi Nabi aja berdoa, apalagi kita. Allahumma inni ya Nabi as'aluka hubbuka. Ya Allah, beri ulun cinta lawan yang sejati. Wa hubba ma yuhibbuka, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik, beri ulun untuk mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepadamu. Amin. Ya Rabbah, cintailah wajah Nabi Allah, karena Allah lah yang memberikan seluruh nikmat. Betul apa betul Bapak? Allah yang memberikan kita hidup. Nang ada akan tadinya ada. Allah berikan kita rezeki. Rezeki zahir, apa itu rezeki zahir? Fulus. Rezeki batin, iman dan takwa. Subhanallah. Cintailah diriku ujar Nabi, karena akulah yang paling mencintai Allah, karena Rasulullah yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan jiwa raganya, dengan apa yang beliau miliki, sehingga Nabi kita tuh hampir melayang nyawa karena memperjuangkan agama Islam. Sehingga jasa Nabi Muhammad ini tidak akan pernah kita terbayarkan. Andai kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalian berjalan apalah dari kampung masing-masing, negeri masing-masing untuk berziarah ke Madinah ke makam Nabi Muhammad, belum terbayar walau seujung rambut daripada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang selalu dekat dengan Rasulullah, menjadi khaddam Rasulullah, di antaranya adalah seorang laki-laki bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Aku bermalam, kata Rabi'ah bin Ka'ab, di rumah Rasulullah. Yang mana hidup saja kan mulai. Jangannya rumah Rasulullah kali di Banjararo kita sarang siang malam, rendak kulit lagi. Aku bermalam di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani segala keperluan air wudu sidin, air mandi sidin, apa-apa keperluan di rumah tangga beliau. Suatu malam Rasulullah memanggil aku, wahai Rabi'ah ibnu Ka'ab, ika minta apa lawan aku? Ika minta apa lawan aku? Aku kabulkan. Amun pian ditawarin itu minta apa kok? Pian mau ditawarin itu minta apa kok? Berpikir dulu pernah. Ada Rabi'ah bin Ka'ab ini kan berpikir. Kahibungan, ulun minta supaya ulun ini menjadi teman akrabmu di dalam surga Firdaus. Akur kan?
Kada danang lain nikah aja Nabi. Kada Rabi'ah bin Ka'ab ini ulun minta agar diizinkan menjadi teman setiamu di dalam surga Firdaus. Ulun kira adalah korbanan kita tergolong daripada orang-orang yang dihiga Nabi dengan ayah Rabi'ah bin Ka'ab. Amun ka itu jangan wahai Rabi'ah bin Ka'ab, bantu aku, tolongi aku untuk mewujudkan keinginanmu itu. Bikas terus sujud, hendaklah engkau banyak melakukan sujud. Artinya perhatikan sholat, dirikan sholat yang 5 waktu. Kalau bisa bangun lagi di penghujung malam untuk sholat tahajud. Aku apa? Bikas terus sujud, banyak dia Nabi sujud. Karena Rabi'ah bin Ka'ab ini orangnya sudah banyak banget baca salawat. Amun kita yang ini pasti banyak syaratnya. Suruh banyak baca salawat, disuruh pulang mendirikan sholat, baik wajib maupun yang sunnah. Kadang-kadang juga boleh. Itu jaminan untuk menjadi teman setia Nabi di dalam surga. Untungnya Rabi'ah bin Ka'ab tadi belah. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, ulun bercerita tentang sekelumit tentang wafat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga wafatnya. Rasulullah pindah dari kota Makkah ke Madinah atas perintah Allah, masuk Madinah pada hari Senin juga tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka ujar ulama besar Ibnu Jauzi, siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Rasul di bulan yang mulia tersebut, lalu memberikan jamuan, sudah kabar bagi nasi bungkus, sudah binanya, ulun tak duli datang, awas bila balik dia kalinya. Ya Allah, ini nasi berkah, nasi maulid, gue kada gampang dituruni rahmat. Lalu dia menyiapkan dan memberikan makanan. Lalu dilakukan dalam peringatan Maulid Rasul tadi perkara-perkara yang mendatangkan kehadiran Allah. Tadi pian baca salawat hebat banget, ibu-ibu beruntung nih baca salawat, masya Allah suaranya keemasan. Suruh ada kaperakan keemasan. Nyaring benar, bagus benar, sehingga nangguring bertambah nyanyak. Rasa di ayun, kamu nang bangun tambah caget kata. Subhanallah. Memang wajah Nabi, man ahabba syai'an, siapa yang mencintai seseorang bikasrati, banyak ini. Bikasrati zikri, pasti orang tuh banyak menyebut. Nah, ada diragukan lagi, ibu-ibu jamaah majlis taklim Baitur Rahman ini kurang nangkap juga menyalawat, berarti bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun berkisahkan, kita boleh ulang kisah Sayyidah Aisyah. Ketika di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, Rasulullah sakit. Yang mendekati sakaratul maut, Rasulullah itu merebahkan kepala sidin di pangkuan istri tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakar. Orang itu gue laki dari berapa dia apa dia aku najwa itu aku naik abahnya aja punya anak aku naik sini lah. Jadi garing Nabi nih, garing banget. Pas saja saya Aisyah sidin di rumahku, lalu sidin merapatkan kepala sidin di pangkuanku. Parah karena Nabi kita sudah parah pada meninggal dunia. Lalu aku mendengar beliau berdoa. Kiri kalau doanya,
Rabbi firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni segala dosa, sayangi diriku ini. Wa alhiqni birrafiqil a'la, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kumpulkan aku bersama seluruh nabi-nabi dan rasul, orang-orang siddiq yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mati syahid karena memperjuangkan agama Allah, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Itu doa Nabi buat. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kita aturannya hafal itu tuh kue doanya itu. Amun habis sholat dibaca. Ada anak hafal sudah. Nah, ada yang belum hafal nggak? Nah, kalau bagian ulun tadi tambah sedikit maaf. Menyebabkan dia nak foto banyak mana? Wah, banyak mana pengurangan fotonya. Kita berbagi beda berdua tidak dapat. Setelah yang satu ini doa Rasulullah yang paling banyak dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diwafatkan seorang nabi kecuali dilihat akan tempat kedudukannya di surga. Tidak diwafatkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sudah bertobat dan beriman kecuali kita melihat dua tempat kita di surga. Amin ya Rabbal. Kalau kita sudah melihat tempat kita di surga, pasti kitalah manusia yang paling berbahagia, paling beruntung. Jadi jangan ponakan ulun biar cila aja untung, namun kami kan kayak apa? Kami ini tinggal di Banjarindah, jadi kurang beruntung. Jadi kita dibuat ada pernah rugi. Amin. Orang beruntung jaya, selalu beruntung, biasa apa aja pedagang untung terus kurang beruntung. Kayak apa aja kami buat Banjarindah. Bisa benar melakukan dasar beruntung dunia akhirat. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kembali ke ayat tadi. Jadi Nabi kita berdoa, sebutin dia berdoa menjelang sakaratil maut, Allahumma firli, ampuni dosaku, warhamni, sayangi diriku, wa alhiqni birrafiqil a'la, kumpulkan aku bersama orang-orang yang derajatnya tinggi, yang mendapat nikmat darimu, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang siddiqin, syuhada'i wassalihin. Kita sehari semalam ini wajib meminta supaya masuk dalam ar-rafiqil a'la ini, orang yang mendapat nikmat. Di mana pun wajibnya, ada boleh orang sehari semalam ini meminta supaya digolongkan dalam golongan orang yang mendapat nikmat. 17 kali sehari semalaman yang tuh meminta paling sedikit. Mana puja apabila ulun meminta, dia baca Fatihah. Bila orang tak membaca Fatihah, batal sholatnya. Setelah dia membaca sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpin ulun ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Siapa orang yang mendapat nikmat ini? Sepakat jumhur ulama adalah orang yang dinamakan ar-rafiqil a'la. Jadi Nabi itu minta supaya digolongkan dalam orang ar-rafiqil a'la, orang-orang yang mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang yang engkau murkai. Nah, jadi jalan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang mendapat nikmat ini? Orang-orang mendapat nikmat 4 golongan tadi. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin.
Ibu-ibu, pertama Nabi minta supaya dimasukkan ke dalam surga bersama ma'an nabiyyin. Kenapa jadi ma'an nabiyyin? Allah mempersiapkan surga yang paling tinggi untuk seluruh nabi dan rasul, itu namanya surga Firdaus. Yang kita dibela doa. Siapa aja nabi nama minta surga, lalu diulang 3 kali. Wa adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Amin. Wa adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Wa adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Maka surga mengucap di atas sana. Ya Allah, jangan surga. Wa adkhilhum jannatal firdaus. Masukkan buat jamaah Masjid Baitur Rahman ke dalam surga Firdaus. Amin. 3 kali bacanya. Bila orang meminta supaya dihindarkan daripada api neraka 3 kali, apalagi 7 kali membahas sholat subuh. Allahumma ajirna minan nar. Kiring-kiring Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami daripada api neraka. Hingga 3 kali kita membaca, lalu neraka berdoa, ya Allah, Allahumma ajirhum minan nar. Bebaskan mereka daripada api neraka. Amin ya Rabbal. Jadi bila minta surga boleh 3 kali. Bila minta dihindarkan dari api neraka jahanam minimal 3 kali, amun kawat 7. Subhanallah. 4 golongan orang yang dijamin masuk surga Firdaus. Pertama, ma'an nabiyyin, nabi-nabi rasul-rasul. Karena mereka ini orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dari golongan kita sendiri. Kalau laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya Allah kami telah mengutus Nabi Muhammad dari golongan kamu, golongan manusia. Golongan malaikat karangan hero kita kelihatan. Nabi ini bukan sekadar diutus menyampaikan, tapi beliau menjadi contoh tauladan. Orang kalau mau sholat, kata Allah apa? Kalau jadi mau ulas seorang, aku merekayasa seorang, ada bujur. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bila kita hendak sholat, mesti menurut sholatnya Nabi Muhammad. Kita hendak puasa menurut puasanya Nabi Muhammad. Kita berucap bermandir diri barangkali mesti mau nauladani sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini diolah Allah tauladan. Di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan parekan tadi. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Kita hendak rumah tangga bahagia, turutin Nabi. Aja Nabi bu, rumah tangga sendiri. Oh jangan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku surga. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, 10 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah-marah. Yang mambok. Kalau dibandingkan kita sudah asupan badar. 10 tahun ajar Anas bin Malik aku tinggal di rumah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah-marah. Pian kan? Kalau jawab. Dan kawan urutin Nabi. Bila Nabi itu marah, sudah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kita melihat wajah Sidin. Bila wajah Nabi itu merah, Sidin sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Sidin. Nabi lembut, kata-katanya sopan santun, penuh kasih sayang. Aku tidak menemukan wajah Anas bin Malik orang yang paling pemurah, ketujuh bersedekah, sosial, ketujuh babarian, kecuali Rasulullah. Rasulullah memanggil putrinya Fatimah, wahai Fatimah, ya Nabi, labbaik ya abi, pun wahai ayahku.
Wahai Fatimah, seluruh harta yang Abah miliki ini engkau berhak memiliki. Harta yang ada padaku adalah hartamu. Tapi wahai Fatimah, ingat, beramallah engkau untuk menghadapi kematian. Aku tidak akan dapat menjamin engkau masuk surga. Subhanallah, tuh pemurah pada Nabi ini buat. Jadi rumah tangga sini bahagia. Kita hendak kayak Nabi juga, karena hendak kumpul lawan Rasulullah di tauladan. Nabi kita ini paling jujur, ada pernah berdusta. Nah, apa bu, kabar bu, ada pernah berdusta. Kalau orang sudah terbiasa berdusta, asa garing, ada berdusta. Tapi di sini kan ada orangnya penelitian, ada jauh di Quran sana. Nabi kita orang yang menepati janji, ada pernah hiang, ada pernah menyalahi. Bila diamanahi, ada pernah culas. Nabi kita itu orang yang bersifat tabligh, tidak menyembunyikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ujar Sayyidah Aisyah, datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, dia si laki-laki, ulun sayang benar lawan pian, ulun cinta lawan pian, melalui cinta ulun kepada diri ulun sendiri dan seluruh keluarga dan harta benda. Andai nanti ulun masuk surga, pian nyata surga nanti tinggi. Ulun kada kawa menuruti amalan kaya pian. Ulun andai kata masuk surga, ulun pasti akan berada di tingkatan surga yang di bawah. Betul apa betul bu? Pernah ulun sakit hati jadi laki-laki ini. Ulun di surga karena kada kawa lagi pada pian. Maka ulun disayang benar lawan pian cinta benar. Tadiya Nabi kuat tadiya. Datang malaikat Jibril, disuruh Allah menjawab pertanyaan si laki-laki tadi. Dia ayat yang berbunyi nih, surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat nikmat. Siapa tadi Nabi? Rasul-rasul asal menurut. Nah, menurut yang ini buat. Kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku jangan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali Nabi-nya seorang yang kada hendak. Jadi ujar sahabat, "Mana yang bayar surga? Ada kau orang kada hendak masuk surga?" Dijawab oleh Nabi, "Wa man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang taat kepadaku, nang disuruh dikerjakan nang wajib-wajib nih menang sunat sakamampun ya. Nang dilarang dijauhinya. Wa man ata'ani dakhala jannah, orang itu dia lebih pasti masuk surga. Wa man asani pakat abad, siapa nang kada mau menurutnya Nabi, baginya seorang kada akan masuk surga. Nauzubillah ya men. Disuruh sholat 5 waktu 2 tahun lah gue jangan si puluh ini kada babasok 2 tahun kalau sembahyang kada gampang. Ada di sini namanya itu angkat tangan. Udah juga di sini soalnya agak-agak. Amin ya Rabbah. Ujuran kan pernah ada. Pernah ulun di suatu pertemuan ada ibu-ibu. Ulun dia gue 2 tahun udah kada babasok siko. Artinya kali sembahyang. Kada gampang. 2 tahun. Baik kada mati perhatian itu. Amun meninggal dunia, orang dalam keadaan meninggalkan sholat tadi, sewaktunya ada sembahyang masing aja. Man taraka wahidatan, siapa yang meninggalkan sholat satu waktunya. Hari Minggu banyak mana kesaruan ke Banjarbaru ke Matapura, Johor pernah. Kutibasmu ala babinar, ditulis namanya di pintu neraka jahanam. Hari ini tahun 2004 hari Ahad pada jam sekian si Fulana binti Fulan kada sholat zuhur, la budda lahu min dukhulin nar, mau tidak mau ditulis di pintu neraka jahanam
kesimpulan kasihan ngaran abah ditulis-tulis di neraka jahanam. Lah pun dalam minggu kuliner mau tidak mau orang itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Berapa lamanya Bu? 500 tahun. Jangan ada lah 2 tahun ada babasuh sipok 2 hari jangan ada. Diceritakan ada seorang laki-laki ada bepergian ke luar kota, tulangnya tengah malam. Subuh ada sembahyangnya, zuhur ada sembahyangnya dan tetap di sana. Asar perayaan maghrib bersama Islam sampai buka iblis mendampingi. Syaitan mendampingi bukan tapi bilang aku berbalik iblis kepala kurang dan ini aku sekalinya disuruh sujud diusir dari surga. Ini saat sama kalau sembahyang 5 waktu kurangnya lebih jahat daripada aku. Nah di padang iblis lebih aku jangan iblis nah sudah hina yang ini sudah ditutup Tuhan kepala ulangan kurang meninggalkan saat 5 waktu ini aku khawatir jika aku dapat juga azabnya yang lebih parah lagi. Alhamdulillah amen. Nabi nyuruh sholat, ayo sholat 1 mas apa ada 5 menit, betul apa betul? Wiridnya pakai sambil berjalan wirid kalau berapa ayat, yang penting 5 waktu 3 waktu. Siapa yang menginginkan surga mesti menuruti menauladani Nabi Muhammad SAW. Ini golongan pertama masuk surga nggak bisa. Golongan kedua bersama wasiddiqin, orang-orang yang mencintai kejujuran, kebenaran, jujur, cinta kepada Allah dari lidah sampai ke hati, cinta benar lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, dan watu'adziru apa itu watu'adziru di dalam surah Al-Fatah orang ini mana juga berpergian berkeinginan besar untuk membela agama Islam ini, menegakkan syariat Islam di mana saja dia berada. Orang lain selamat dari kejahatan lidahnya, orang lain selamat dari kejahatan tangannya. Orang jujur cintanya dari lidah sampai ke hati. Ma'as-siddiqin. Di antaranya Abu Bakar Siddiq. Andai kata Nabi Abu Bakar Siddiq ini keimanannya ditimbang dengan seluruh manusia saduniaan, kalah manusianya. Nah, kenapa? Beliau ini orang Siddiq, orang yang pertama kali digelari As-Siddiq. Kaum perempuan yang digelari As-Siddiq ya siapa? Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang pada saat itu orang ada beriman lawan Nabi Siddiq beriman. Betul apa betul Bu? Orang mendustakan Rasulullah, beliau membenarkan kerasulannya. Wallah demi Allah ya Nabi, ma'afdalani Allah, aku tidak pernah diberikan ganti seorang istri setinggi semulia Khadijah Al-Kubra. Dia membenarkan kerasulanmu ketika orang lain mendustakannya. Dia Khadijah beriman kepadamu ketika orang lain kufur. Dia Khadijah telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk menegakkan agama Islam ini. Dia Khadijah. Dengannya aku apabila mendapat masalah selalu terurai dan terselesaikan dengan kebijakan Khadijah, dan dengannya aku diberi keturunan. Ketunjuk kalian mendatangkan anak Sayyidah Khadijah. Minta masuk orang masuk surga kalau bisa. Amin. Karena Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim, laqad rozimtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbu. Sungguh ya Nabi, siapa yang mencintai Khadijah, aku akan mencintainya. Amin. Orang yang dicintai Nabi, almarhum aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang yang Nabi pasti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cinta Nabi yang lawan Rasulullah Bu, cinta dengan Sayyidah Khadijah, sayang dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, golongan kedua masuk surga dari Siddiq, dan orang yang membenarkan Allah, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Golongan yang ketiga, siapa golongan ketiga ini Bu? Sesuai ayat ini, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, membela agama Allah, seperti orang yang wafat, sahabat Nabi yang wafat dalam peperangan Uhud. Semua orang-orang terkemuka di dalam surga.
orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, orang-orang yang ikut dalam peperangan mendampingi Nabi, memperjuangkan agama Islam ini sampai ke kita, taruhannya adalah nyawa dan darah para sahabat. Ulun apabila berziarah ke syuhada kan kau menahan air mata. Inilah orang-orang yang terkemuka di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang pertama kali Nabi akan memberi syafaat setelah Nabi Muhammad. Amin. Bila berziarah ke tempat pertempuran Badar di sana, menangis pulang. Maka wajadlah khairukum qarni, orang yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya sejak dunia diciptakan sampai hari kiamat adalah sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini dinamakan syuhada, berperang untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang keempat, wassalihin. Ini orang yang masuk surga kada bisa beratani. Jadi kita mesti menauladani, tapi ditauladani, dituruti apa aja sih? Dicintai dan ditaati. Kemudian kelompok kedua tadi wasit yakin, orang-orang siddiq, kita cinta dengan Sayyidah Khadijah, cinta dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita tak kumpul walau amalan kita kada sama. Ujar Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat di rumah Rasulullah. Ya Allah, ujar Anas bin Malik, ulun cinta kepadamu, ulun cinta kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, ulun cinta kepada Abu Bakar Siddiq, ulun cinta kepada Sayyidina Umar, ulun cinta kepada Sayyidina Ali. Walaupun ulun kada sanggup beramal seperti mereka, tapi ulun ingin bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin. Kita kawal menuruti amalan Sayyidah Khadijah. Seluruh tanah Saudi Arabia itu raja-raja, para pemimpin suku, Khadijah nang banyugihnya dan nang cari Al-Qur'an halal banyak pulang berkat Sayyidah Khadijah. Andai kata dikumpulkan seluruh kekayaan orang yang ada di Arab Saudi itu, belum separuh dari kekayaan Sayyidah Khadijah. Semuanya dihabiskan untuk menegakkan agama Allah. Sayyidah Khadijah baju aja bertambah buat menjelang maut mendatangi sini. Kita urun nak keliling mulai di Indonesia sampai ke Jawa, sampai ke kemana tuh, ke Singapura, sampai ulun ke Malaysia, sampai Mekah, Madinah, Jeddah, sampai ulun ke Mesir, sampai ke Taif, kemana-mana, sampai ke Turki. Ada aja beli orang baju bertambah. Berarti kita nih untung benar dari segi ekonomi daripada Sayyidah Khadijah. Menjelang wafat Sayyidah Khadijah yang kaya raya tadi, habis harta kekayaannya, baju bertambah. Bayangkan dalam pengasihan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah diasingkan oleh orang kafir sekitar 3 tahun setengah. Nang dimakan daun kayu baduri kayu, daun kayu, nah kadang-kadang nang dimakan badarahan mikir. Bayangkan sampai sini wafat, sakit hati ke sini kada. Menjelang wafat beliau berkata, wahai Rasulullah, jika ulun meninggal dunia dalam keadaan seperti ini dan engkau masih melakukan perjalanan untuk tegaknya agama Allah ini, engkau memerlukan bahan bangunan, ternyata kurang, galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku yang memutih untuk engkau jadikan jembatan agar engkau dapat melewati dengannya. Hebatnya Sayyidah Khadijah kok. Ada orang hebat pada sini. Abdul Sayyidah Alul Jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan kaum wanita, Sayyidah Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid. Mudah-mudahan kita diwasilin kena anak surga. Golongan yang keempat dijamin masuk surga wassalihin, orang-orang soleh. Orang wali-wali itu orang-orang yang soleh itu masuk surganya Firdaus. Cuma gelombang keempat untuk gak masuk surga Firdaus deh. Dan kita umpat bubuhannya nih apa? Siapa?
Apa garanmu arti soleh? Nah, kita tadi bisa nyontoh dia pulang. Dan kamu jadi orang soleh. Arti soleh itu boleh orang tuh dapat dikatakan wanita solehah apabila dia dapat menunaikan hak Allah. Hak Allah ini apa? Diibadati. Sholatnya benar, terpenuhi syarat rukunnya, sesuai dengan sholat Nabi. Puasanya benar, jujur puasanya diterima pelan. Hajinya benar, umrahnya terpenuhi syarat rukunnya, hablum minallah sempurna. Yang bergelar solehah, jangan bakaku-kaku putih. Wanita solehah sembahyang aja belak kambingan. Jadi orang soleh itu, lelaki itu soleh, amun lebihnya solehah, dia dapat menunaikan hak Allah, ibadahnya kepada Allah, tauhidnya mantap, fikihnya benar, akhlaknya baik. Hanya bergelar solehah dan akhlaknya kepada manusia sempurna. Baik, yang sempurna Rasulullah pahami baik, mendekati kesempurnaan. Baik akhlak lawan abah mama baik. Jadi anak yang solehah. Akhlak lawan orang alim tuan guru bagus. Akhlak dengan suami bagus. Akhlak kepada dan sanak karib kerabat, jiran tetangga, muslim dan muslimat baik, hanya bergelar soleh. Nah, kadang-kala kita mencapai derajat wanita solehah, kecuali modalnya ilmu. Betul apa betul, Bu? Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Siapa kepengen bahagia dunia mesti berilmu. Amun yang kali bisa membaca, siapa nama Allah jadi pembakar? Bisa baca, apalagi jadi camat, apalagi jadi gubernur, waktu lagi ada bintang, betul apa betul? Nah, man arada dunia fa'ala ilmi, siapa yang kepengen bahagia di dunia ilmu modalnya. Wa man arada akhirah fa'ala ilmi, siapa yang kepengen bahagia di akhirat juga berilmu. Sepakat jumhur ulama ilmu yang wajib kita kantongi, yang wajib kita belajar. Pertama ilmu tauhid. Sifat 20-nya sudah mantap kamu, insya Allah. Boleh kita belajar sifat 20? Orang tidak akan bisa bermakrifat kepada Allah kecuali dia mengerti pelajaran sifat 20. 20 sifat yang wajib ada pada Allah, 26 mustahil, satu yang harus. Orang tidak bisa mencintai Rasulullah kecuali dia makrifatul Rasulnya benar. Karena kalau jadi orang soleh benar mengenal siapa itu Nabi Muhammad, apa jasa beliau, kenapa kita disuruh mencintai beliau, kenapa kita disuruh mencontoh beliau. Nah itu jadi ilmu yang pertama, ilmu tauhid mantap. Yang kedua, rukun udah berapa, rukun mandi wajib berapa, apa nama membatalkan wudu, apa nama membatalkan sholat, rukun puasa, rukun macam-macam, rukun itu. Boleh kada belajar kita, bila kada belajar kita berdosa. Karena itu wajib fardu ain. Yang ketiga ilmu yang mesti kita pelajari, ilmu akhlak. Akhlak zahir, nih. Anggota tubuh mulai mulut, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, jangan menggali dosa. Akhlak batin, jangan sombong, jangan takabur, jangan ria, jangan ujub. Nah 3-4 ilmu ini kita belajar, kita amalkan, baru mencapai derajat soleh. Makanya wajar dari almar'atu solehah khairu min alfi rajulin ghairu soleh. Apabila kita sudah menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu ini, seorang wanita soleh lebih mulia daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Akor nggak boh? Hebat banget jadi wanita soleh. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan menunaikan sholat yang 5 waktu sempurna, wa shamat shahraha, puasa di bulan Ramadan sempurna, amin. Wa hafizat farajaha, dia jaga kehormatan dirinya, amin. Wa atamat zawjaha, bersifat setia
setia kepada suami. Setia kalian bu lawan abahnya? Setia benar. Kalau saya ditakoni lagi, sayang kalian lawan abahnya? Nggak ngerti abahnya di rumah kayak bungan pada sih. Udah nambah sih. Wa ata'at zawjaha, setia kepada suami. Qilalaha, nyamannya nama surga dikatakan kepada wanita soleh itu nanti qilalaha nanti udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah silakan kalian masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Amin. Dia memilih surga mana? Punya delapan surga tadi. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, macam-macam surga tadi. Yang paling tinggi jannatul keimbai kita masuk surga inilah janji pula jannatul firdaus bighairi hisab. Jadilah wanita yang salehah. Ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha ad-dunya al-mar'atu shalihah. Dunia ini hiasan, maka jangan bisa baik-baik hiasan dunia bukan intan berlian larang dengan poro al-mar'atu sholehah. Bangga apa bangga bu jadi wanita solehah? Andai ada orang berjual intan galuh harganya 100 triliun tetap lebih mulia kita. Amin. Asal solehah. Dan Rasulullah bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da imani wa taqwallahi khairan min zawjatin sholihah." Wahai kaum laki-laki semua, jangan lupa, tidak ada keberuntungan bagi engkau setelah engkau beriman bertakwa kecuali engkau mendapati istrimu sebagai wanita yang solehah. Amin. Kita juga kena ampunnya surga. Amin. Ibu-ibu yang belum muliakan, inilah manfaatnya kita berkumpul-kumpulan seperti ini. Ini aja dulu, nanti kita sambung pada waktu dan gelombang yang sama dan panjang umur kata. Ulun berjanji bagi doa tadi lah. Ini doa Rasulullah yang paling banyak dibaca sidin sampai jasa dahsyat menjelang sakaratul maut biar masuk surganya tanpa diizin. Anda akan mengamalkan? Nah bagi nak dari kiai. Nah bagi. Nah sebelah sini belok ke sontong. Nah tuh yang di luar yang di dalam. Sedikit. Mudah-mudahan kalau Allah mengamalkan, jadi amalkan habis untuk sholat yang 5 waktu. Amunnya hafal kita pula dibaca di dalam sujud terakhir. Ini doa yang paling ampuh untuk perkumpulan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mengamalkan doa yang Nabi. Yang ini nanti kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Sekali ini bermimpi pada Nabi. Lebih ada salam alamannya dari ahli surga. Ada masuk neraka boy. Bisa kali pada pemimpi. Kalau Nabi dosa lalu diampuni dan diberikan taubatan Rasul. Ini doanya akhir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Warhamni, rahmati aku. Sayangi diriku berkekalan. Wa alhimni, kumpulkan aku birrafiqil a'la, birrafiqil a'la, bersama orang-orang yang derajatnya engkau tinggikan, yaitu kalangan para nabi dan rasul, orang-orang siddiqin, syuhada wassalihin. Itu artinya sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la walhamdulillahi rabbil. Ulun ijazahkan doa ini luar biasa beratan. Dan sahur ulun terima, thank you. Dan selamat pada tahun baru. Dan bagi yang mendatang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.